warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Niadiana Nafila, absen 12, kelas 12 Bahasa, kelompok 1 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Maiswari, nomor absen 6 dari kelas 12 Bahasa, kelompok 1 Bahasa Indonesia. Saya Malfirotunisa, absen 15, kelompok 1 12 Bahasa. Saya Wika Irfailmi Agustina dari kelas 12 Bahasa, absen 23, kelompok 1 Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang teks cerita sejarah Raden Ajeng Kartini. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal dengan Ibu Kartini, dia adalah salah seorang keturunan keluarga terpandang yang lahir pada 21 April 1879 dan keluarganya mewariskan suatu hal, yaitu pendidikan. Beliau pernah duduk di bangku sekolah sampai tamat sekolah dasar. Beliau tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan dan membuat beliau ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ayahnya tidak sependapat dengan beliau untuk melanjutkan pendidikannya. Tahu bahwa ayahnya akan menentangnya, Raden Ajeng Kartini sangat sedih. Urutan peristiwa adalah penyajian peristiwa-peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Peristiwa-peristiwa tersebut disusun berdasarkan kronologisnya mulai dari awal hingga akhir peristiwa. Ada di dalam keluarganya seorang gadis atau seorang wanita yang belum menikah, belum diperbolehkan keluar rumah atau disebut dengan dibingit. Untuk mengisi waktu luangnya, mereka membaca buku ilmu pengetahuan yang ia miliki. Beliau memang gemar membaca atau kutu buku. Bahkan dia tidak takut untuk bertanya kepada ayahnya kalau dia kurang paham atau kurang mengerti. Kartini mempunyai banyak teman di Belanda dan sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan pernah berkomunikasi dengan Mr. J.H. Abendanon untuk meminta dirinya mendapatkan beasiswa belajar di Belanda. Belum sempat era Kartini menyampaikan keinginannya, beliau dinikahkan dengan adipati dari Rembang yang bernama Raden Adipati Oyo Diningrat. Walau begitu, beliau tak melupakan cita-citanya dan sang suami tetap mendukungnya. Dengan kegigihan dan ketekunan, beliau berhasil membangun sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Pada 17 September 1904, di umur 25 tahun, beliau wafat saat melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Kisahnya menjadi pelopor emansipasi wanita dan dibukukan oleh Abendanon dengan buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kisahnya menjadi inspirasi para wanita hingga sekarang. Kita tidak boleh melupakan jasa R.A. Kartini. Kita harus menjunjung tinggi jasa R.A. Kartini dan kita harus meniru sifat pantang menyerah, karena di setiap masalah pasti ada solusi.